Halo semuanya, kembali lagi di podcast BEM episode kedua, Kasih Paham. Jadi kali ini podcast BEM kedatangan tamu ya mungkin bukan dosen, tapi kali ini cukup istimewa karena dari mahasiswa sendiri. Ini mahasiswa BD, masih muda dan juga berkecimpung dalam desain grafis. Boleh langsung kenalan? Halo. Selamat apa ya? Selamat siang. siang. Boleh kenalan background-nya dulu nih, Val. Nama lu, terus juga kesibukan lu apa? Sama ya pokoknya keseharian lu ngapain aja gitu. Oke, terima kasih buat waktunya Mas Alwian, kesempatannya ke sini atau ke sini? Ke mana aja bebas. Di sini kameranya Sini? ada 90. Ya. Halo semuanya, nama gue Ipal. Gue atau gimana nih? Bebas, gua, lu, aku, kamu boleh. Aku kamu. Halo semuanya, nama gue Ipal. Gue salah satu mahasiswa di sini, masih mahasiswa. Dan ya, dari seperti yang dibilangin, gue dari jurusan bisnis digital. Dan kenapa gue diundang ke sini karena Mas Alfian tertarik katanya sama desain grafis, dan gue termasuk yang aktif di bidang desain grafis. Nah, gue sempet sebelum kuliah ini udah menjalani pekerjaan beberapa sebagai desainer grafis, khususnya di lembaga-lembaga filantropi. Ada 3 lembaga filantropi, 1 klinik gigi, sama freelance kayak gitu. Oke, nanti kita bakal bahas satu persatu di sambil berjalan nih. Gue pengen nanya sebelumnya, lu angkatan berapa? Angkatan 23 kan kita sama. Ini basa-basi ya? Basa-basi. Sampai lupa. Oke kan. Selama gue mau nanya sekitar kampus dulu nih. Selama lu kuliah nih, kan bisnis digital kan. Ada nggak sih desain grafisnya atau ya mata kuliah desain gitu? Ada. Gue juga sebelum masuk sini tuh ada pertimbangannya. Jadi sebelum masuk sini gue ngeliat kurikulumnya nih, arahnya kemana. Oh, ada digital marketing, ada desain UI UX, dan gue pikir, wah ini masih ada korelasinya nih sama desain. Bisnis juga kan sebenarnya satu visi misi sama desain grafis, sama-sama core tujuannya tuh untuk problem solving gitu. Meskipun kalau misalkan bisnis itu kan kayak bertukar value, kalau misalkan desain grafis cuman ngasih visual doang gitu. Tapi core-nya sama gitu. Oke, ini dari mulai yang dasar banget nih. Gue tuh pengen tahu nih, kenapa lu mulai desain grafis? Kenapa gitu? Kenapa nggak apa konten, atau kenapa nggak bisnis aja, nggak usah desain lah, atau olahraga, atau apa gitu? Kayak boring banget kayaknya desain gitu, boring, terus juga susah kan, apalagi desain itu referensi, harus nyari referensi, inovasi kayak gitu. Kenapa harus mulai dari desain itu? Kenapa mulai? Panjangnya ini dari mana nih? Dari gue baru lahir kali ya? Kelamaan. Oke. Dari backgroundnya mungkin ya, gue dulu sekolahnya SMK kebetulan, jurusannya teknik komputer jaringan. Nah, waktu di sekolah itu gue belajarnya macam-macam lah ya, dari jaringan, bikin website juga, bikin desain grafis juga. Nah, dari semua materi itu tuh nyangkut emang kebetulan desain grafisnya tuh. Gue suka sama gurunya yang ngajarinnya tuh dari basic banget gitu. Berarti lu suka awalnya suka gambar gitu ya? Enggak juga sih sebenarnya. Malah ya, gue dari SMK itu termasuk yang baru banget megang, bukan baru banget ya, masih awam banget sama komputer lah kayak gitu. Baru tahu cuma nyalain matiin doang gitu dari situ. Berarti awal dari suka banget tuh dari SMA? Dari SMK. Dari SMK. Itu dari mulai awal desain. Nah, awal banget nih lu ngedesain apa dan juga pakai aplikasi apa? Awal banget ya. Ya, ini nih yang dari dulu sebenarnya jadi keresahan gue juga. Setiap belajar tuh semua tuh dari Photoshop pastinya awalnya kan. Dulu belajar kayak manipulasi foto, ganti-ganti muka orang gitu. Jadiin stiker kayak gitu. Tapi kan dulu belum masih kayak sekarang. Stiker WA belum ada. Kan WA juga belum populer, masih pakai BBM ya. Ya kayak gitu. Nah, terus mulai kesini nih, gue udah mulai ganti software sebenarnya. Nah, sekarang banyak banget perkembangannya ya, dari yang semuanya cuma tahu Photoshop, tapi sekarang juga ada ada CorelDRAW kayak gitu. Itu juga belajar sih sebenarnya. Tapi kalau gue sendiri condongnya ke Inkscape. Pernah dengar nggak Inkscape sendiri? Inkscape, boleh dijelasin tuh kayak gimana? Nah, ini yang agak beda dari software lainnya. Kalau software lainnya kan punya lisensi ya, berbayar. Nah, kalau si Inkscape ini tuh full open source. Nah, ini yang menurut gue sampai sekarang tuh jadi apa ya? Jadi masalah. Belum banyak orang tahu berarti. Belum banyak orang yang tahu, karena ini bukan dikembangin sama perusahaan, sama komunitas. Komunitas wadah besar gitu yang pengen. Tapi itu general, bisa dipakai semua orang? Bisa dipakai semua orang dan cross platform. Bisa di Windows, bisa di Linux, bisa di macOS kayak gitu. Nah, ini yang jadi concern gue selama ini, karena misalkan pendidikan dimanapun itu, kalau misalkan belajar desain pasti mulainya dari Photoshop.
Iya pasti. Sementara Photoshop itu punya lisensi yang berbayar. Kalau misalkan orang yang baru mulai belajar itu harusnya jangan dimulai dari yang berbayar dulu dong. Kan mereka nggak bisa nggak punya kemampuan untuk afford itu, apalagi sekarang mahal banget harganya. Iya, jatuhnya rugi, bukan rugi sih, nggak rugi, tapi kayak kita nggak tahu basicnya. Itu satu, tapi yang pengen gue fokuskan adalah kita nggak punya afford untuk bayar yang lisensi berbayar, jadi semuanya tuh dipaksa untuk nge-crack, dipaksa untuk make produk bajakan gitu. Kalau bisa ada yang gratis, kenapa harus ngebajak-bajak lagi? Itu kan tindakan ilegal. Jadi, nah, itu salah satu pertanyaan gue sih. Itu sebenarnya yang nge-crack atau yang make-make ilegal kayak gitu-gitu, menurut lu gimana? Ya, apa lu termasuk yang pakai kayak gitu? Gue termasuk, kan gue bilang gue belajar dari awal pakai Photoshop. Jadi gue juga termasuk yang ngakrak juga dong. Tapi sekarang enggak dong. Sekarang insya Allah enggak. Oh, enggak. Cuman sekarang masih pakai. Nah, jadi gue pengen ngajak teman-teman kalau bisa cobalah kalau misalkan emang mau mulai belajar desain dan pengen diseriusin, kalau misalkan belum bisa afford berbayar, ini pakai software yang gratisan aja supaya lebih berkah juga gitu, anjay. Berkah. Tapi gitu. Kan banyak nih ya, apa ya namanya, desain-desain orang yang jual-jual desain kayak di Canva, jual desain berbayar. Nah itu gimana sih caranya? Apa lu udah terapin gitu? Gimana nih? Jadi gue jualan atau gimana? Jualan desain. Tapi jualan desain di platform kayak Canva atau lain sebagainya. Paham. Jualan template lah istilahnya. Iya. Sekarang banyak banget platform yang ngawadahin kita buat jual ini kan, digital asset lah istilahnya. Kayak Canva, Freepik, Shutterstock gitu. Gue juga sempat nyoba di Shutterstock sebenarnya. Nah, digital asset ini jadi wadah baru sebenarnya. Jadi kita punya wadah bagi para desainer buat investasi. Sebenarnya karya-karya kita tuh jadi investasi yang kepanjang yang nantinya bisa dibeli terus berulang kali. Kan kemarin juga ada yang rame tuh yang soal NFT ya. Iya. Yang tadinya harusnya buat karya, tapi ada orang yang pasang foto muka doang tuh seharian. Mending kalau mukanya ganteng gitu. Tapi ada yang beli itu dan harganya miliaran, itu kayak untung-untungan banget gitu. Jadi ngerusak wadah buat jual karya jadi ngejual muka doang, tapi apa estetikanya gue juga nggak ngerti. Ya itu orang-orang iseng aja sih yang beli sama sama aja sih. Emang kalau orang kaya gabut tuh gitu ya? Iya, emang orang kaya. Duit ini mukanya memeable, gue beli ya. Miliaran harganya. Nah, itu kan tadi kayak berbayar. Iya. Terus kesulitannya tuh apa selama ngedesain? Selama ngedesain ya. Kalau kesulitannya apa inovasinya kah? Atau apa ya namanya ya? Tools-toolsnya atau ya apa gitu kesulitan lu selama jadi desain grafis? Kesulitannya, kalau kesulitannya dari awal pasti belajarnya sih. Belajarnya itu juga pahit banget. Belajar teknis itu pasti banyak banget tools yang ngumpet tuh yang kita nggak tahu, ternyata bisa buat bikin kayak gini, bisa buat kayak gitu. Terus pahitnya juga kita harus ngikutin ekspektasi orang. Kalau misalkan kita kerja freelance aja misalkan. FOMO. Bukan FOMO doang, kayak ini kita tuh pasti bakal ketemu sama orang yang permintaannya aneh-aneh, tapi mereka tuh nggak paham sama apa yang mereka mau. Gitu. Itu kan paling kesulitan dari desain grafis. Sulitannya emang itu ketemu sama orang-orang yang banyakan mau, tapi mereka tuh sendiri nggak tahu arahnya kemana gitu. Gitu. Mungkin ini salah satu kecemasan dari teman-teman media kreatif di BEM juga kali ya. Pasti di sini juga pada lagi desain, cuman ngajuinnya nggak bener gitu, nggak sesuai, nggak tuntas lah kalau misalkan gitu. bikin permintaan, pastiin ada briefing jelas dulu gitu supaya teman-teman nggak capek ngerevisi dari awal. Nah, terus kasih limitasi kayak ini cuma nerima 5 kali revisi ya, udah jangan habis ini direvisi terus gitu. Nah, gue pernah juga waktu kerja di sebuah lembaga, itu kan ada request poster, kadang ada request logo baru untuk campaign baru. Yang bikin nyebelin itu ketika gue bikin requestan mereka, satu orang yang request, tapi hasil requestan itu dioper di grup besar. Di grup besar itu kan isinya puluhan orang ya. Iya. Ini direvisi sama satu orang aja capek. Ini direvisi sama puluhan orang satu grup itu supaya menurut ekspektasi mereka kan capek. Terus lu revisi? Revisi terus, gue sampai jam 10 itu masih nerima revisi, kan aneh gitu. Kapan kelarnya kalau kayak gitu? Kan tapi lu nggak ngomong gitu. Seharusnya kan lu aja, nggak mereka. Gue ngomong sama si requestnya, harusnya jangan dioper di grup besar. Kalau misalkan mau revisinya Anda aja gitu yang sebagai request, jangan dilempar ke semua. Kalau misalkan kayak gitu berarti Anda nggak tahu nih Anda arah requestnya kemana gitu. Iya. Labil gitu. Aneh banget sih. Capek banget. Terus kebutuhan dalam desain grafis itu apa aja selain software, selain
ide apa aja? kebutuhan desain grafis. Ya, kebutuhannya. Kebutuhan ini apa, gearnya atau apa? Iya, gearnya. Kalau mau mulai, teman-teman. Kalau mau mulai dari awal banget nih. Dari awal banget ya. Mau mulai belajar desain grafis nih dari awal. Iya, mau mulai dari awal banget. Eh, ini kayak yang pernah diajarin aja lah di sini ya. Kalau misalkan teman-teman mau mulai, itu ada istilahnya begin the journey with knowing the ends, anjay, Jaksel. Jaksel banget. Jaksel parah. Padahal rumah di sawah. Bukan di Sawangan tapi bahasa. Jadi kayak gitu. Sebelum mulai pasti tahu ujungnya tuh mau kemana, akhirnya mau kemana. Sekarang kan desain grafis itu spektrumnya luas. Nggak cuma logo doang, nggak cuma poster doang. Bisa juga desain buku, desain apa namanya, banner tuh yang gede-gede di Margonda apa namanya, Jumbotron, Videotron, apalagi ya kayak gitu-gitu. Banyak banget sekarang permintaannya kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau misalkan desain grafis itu juga punya klasifikasi khususnya. Jadi harus punya niche-nya juga. Kalau misalkan teman-teman suka gambar, belajarnya software-nya juga terbagi dua sebenarnya. Ada software yang base-nya tuh vektor, ada yang base-nya tuh bitmap. Jadi teman-teman harus tahu kalau teman-teman sukanya bikin poster, mungkin belajarnya ke software yang bitmap kayak Photoshop, kayak gitu-gitu, kayak Illustrator. Kalau teman-teman sukanya bikin gambar kayak vektor, pakainya Illustrator, Inkscape kayak gitu, atau CorelDRAW kayak gitu. Canva itu kan paling basic banget. Canva itu template banget, template banget sejuta umat. Kalau di Amerika tuh Canva sampai sekarang masih dibully loh orang kayak Canva tuh. Tapi di Indonesia malah laku keras, orang jualan kelas Canva sampai omset tuh bisa ratusan juta gitu. Kan gila paham kan? Gitu. Iya nggak paham. Karena di Indonesia tuh taunya orang tuh instan gitu. Butuhnya yang cepet, instan, jadi satset gitu. Walaupun Canva Pro juga ilegal kan. Canva Pro karena banyak yang jual di Shopee, itu ilegal ya. 4.000 sebulan. 4.000 sebulan itu akunnya setahun. Sharing ya. Padahal mereka tuh punya kebijakan satu akun bisa buat beberapa device, maksudnya tuh buat satu orang, bukan buat beberapa orang. Itu menyalahi aturan dari Canva kalau kayak gitu. Terus menurut lu seberapa penting desain grafis ini? Penting ya? Penting lah, apalagi di era digital kayak sekarang kan, semua butuh banget branding lah kayak gitu, butuh bahan kan untuk promosi. Gue pernah ngeliat nih kayak desain tentang poster-poster. Gue nggak tahu ya, ini yang desain tuh orang per generasi itu beda ya. Apa namanya, inovasinya atau imajinasinya kan beda. Taste-nya lah. Iya, taste-nya. Nah itu juga salah satu mungkin salahnya dari suatu perusahaan milih desain grafis dari generasi-generasi yang udah old gitu, yang udah tua. Boomer. Iya, boomer. Boomer disuruh desain. Pakai Canva template. Udah gitu gratis. Iya, jadi aneh banget gak sih? Aneh banget. Nah, itu gua ngeliat adalah di jalan-jalan dan itu toko. Desainnya aneh banget gitu. Gimana tuh? Terus gimana ya gambarannya? Pokoknya dari segi font, dari segi foto, background itu benar-benar nggak kontras banget. Fontnya juga mungkin Times New Roman. Basic banget ya, mau bikin skripsi kan? Itu. Terus dari segi background cuman polos doang kayak gitu. Itu menurut lu kayak per generasi itu kan? Iya sih. Sekarang karena kan trennya kan berubah-ubah terus ya. Ada kayak gaya desain yang kayak warna-warni lah. Ada yang polos, vintage, berbagai macamnya, tergantung sama si value yang tawarin. Nah, ini ada cerita juga nih. Gue kan kemarin tuh trennya ada konten kreator luar negeri yang kalau misalkan lagi jalan-jalan nih ngevlog, misalkan ada poster nih jelek, kita buat yuk, kita remake gitu. Terus tertiban pakai yang buatan dia. Nah, diikutin sama konten kreator Indonesia. Ada yang dia lagi ngevlog nih. Hari ini kita cari yuk pedagang yang brandingnya tuh kurang bagus, terus kita rebranding. Nah, terus ketemu itu ada tuh salah satu TikToker tuh, gue lupa namanya siapa, Bang John kalau nggak salah. Nah, dia tuh kayak gitu tuh caranya. Iya, cuman ada kesalahannya gini loh. Dia tuh kalau nggak salah tukang bubur atau tukang ketoprak gitu ya. Dia samperin terus dia bilang, "Pak, mau nggak kalau misalkan gerobaknya kita rebranding nih, kita bikinin spanduk sama stiker." Terus dibuatin lah sama dia. Dibuatin dengan semenarik mungkin, tapi yang salahnya adalah jadi kelihatan premium. Jadi value yang tawarin tuh beda. Misalkan gini, tukang buburnya jualan buburnya harganya 10.000. Cuman gara-gara si banner atau stikernya itu kelihatan premium, orang-orang jadi malas beli kan. Yang tadinya niatnya bantunya baik, tapi gara-gara value yang tersampaikan salah, jadinya malah
malah merugikan si pihak bapaknya. Merupakan salah satu juga apa ya namanya ya? Pentingnya desain grafis kalau Iya. misalkan branding itu harus ngebangun image sesuai sama value yang kita tawarin gitu loh. Jadi kalau misalkan emang yang dijualnya harga UMKM, jangan dibikin desain yang premium. Ya, Ntar orang-orang bubur. kiranya ini bubur gocap nih, kayaknya malas gue beli. Bubur Padahal 10.000, tapi buburnya tuh premium kacangnya kacang banget. mede. Kacangnya kacang mede. Kacangnya kacang mede. Bubur kacang mede. Dagingnya Wagyu A5. Ya, gak ada yang mau beli kalau kayak gitu. Iya. Iya. Terus saran dari lu nih buat para yang mulai-mulai desain kayak mungkin anak-anak SMA lah. Sekarang kan udah banyak banget yang doyan-doyan desain. Dari Iya, anak SMA, terus juga ada yang buka joki desain juga. Padahal itu Desain. template juga sih. Iya. Itu menurut lu gimana saran lu untuk mereka? Sarannya kayak yang tadi gue bilang. Kalau mau mulai itu begin the journey with knowing the ends. Anjay, jelas lagi. Jadi kalau misalkan mau mulai, pastiin tahu endingnya tuh mau kemana. Kalian tuh punya role model atau enggak? Kalau misalkan punya role model, pastiin ikutin bener-bener kayak misalkan emang mau sukanya gambar ya desainnya bikin ilustrasi, atau sukanya bikin poster ya bikinnya pakai Photoshop atau yang lainnya. Kalau misalkan baru mulai, saran dari gue sih coba pakai software yang free open source aja lah, jangan pakai Photoshop gitu. Canva opsi juga sih, gimana ya Canva ya. Banyak kok kalau alternatif Photoshop ada GIMP, kalau teman-teman pernah dengar GIMP itu mirip banget sama Photoshop. Itu bukannya buat olahraga ya? Apa tuh? Oh, GIMP. Oh, bukan, beda. Astaga, apa bapak. Iya kayak gitu. Terus juga kalau misalkan teman-teman masih mau mulai, jangan mikirin buat nyari cuannya dulu. Teman-teman mikirin aja kan desain grafis itu sebenarnya kebagi dua nih. Ada yang idealis sama ada yang realistis. Nah, yang idealis ini tuh mereka yang ngebangun brand dari awal tuh kuat, pokoknya di satu sisi aja, nggak mau ngerjain desain yang lain. Misalkan dia kuatnya di poster nih, dari awal dia bikinnya poster aja terus. Kalau misalkan yang materialistis ini, yang realistis, semua kerjaan tuh digarap sama dia. Jadi dia mau pelajarin semua macam, kayak bikin logo juga, bikin poster juga, bikin. Nah itu kan biasanya yang dilakuin sama awal-awal pemula kayak gitu. Iya, makanya harus gue bilang harus tahu juga lu fokusnya mau kemana, apa lu mau jadi yang idealis atau mau yang realistis. Jadi semua kerjaan lu garap kayak gitu. Punya plus minusnya masing-masing sih kayak gitu. Oke. Thank you banget tuh, pengalaman lu emang oke banget sih. Dan sebagai mahasiswa gitu ya. Bisa aja guys. Ya, harusnya lu masuk jurusan desain gak sih? Iya, pengennya sih gitu. Cuma kan tapi ya gitulah. Ya, dapetnya di sini gimana. Oke, thank you banget Pal ya. Thank you banget lu mau datang ke podcast BM 2024. Ini episode tentang desain grafis. Pokoknya buat kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share, dan juga bagi kalian juga yang mau belajar desain, kebetulan Ipal ini sering ngisi-ngisi webinar. Di mana Pak? Boleh kasih tahu? Baru 2 atau 3 kali gitu ya. Gue juga bikin ini webinar, tapi ada rekamannya. Teman-teman bisa ngecek aja di wakafilmu.com. Nah, di situ gue sempat ngisi 2 kali. Yang pertama tentang Canva, yang kedua tentang Inkscape tadi. Nah, jadi kalau teman-teman mau belajar dikit tapi dari basic banget ya, itu basic banget. Mungkin kalau teman-teman yang udah lama mulai itu nggak cocok. Tapi kalau yang baru mau mulai bisa cobain. Dan di situ konsepnya tuh pay as you wish. Jadi kayak ya sedekah seikhlasnya aja lah buat teman-teman yang mau nonton atau mau belajar. Jadi sih dari kita, thank you banget. Dan oke, terima kasih. Dadah. Bye.